Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi ballagha risalata wa addal amanah wa nasaha al ummata wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al bayda lailuha kanahariha la yazighu anna illa halik. Sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita haturkan, kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua hingga kita bisa salat Isya berjamaah dan nanti akan dilanjutkan salat tarawih secara berjamaah. Salat dan salam marilah kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga umatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lalu saya berdiri di sini telah menyampaikan sesuatu, ya, telah menyampaikan materi tentang hubungan, ya, korelasi antara puasa dan Al-Qur'an. Dan saya singgung sedikit pada minggu lalu tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan melanjutkan pembahasannya, tetapi lebih spesifik lagi, lebih detail lagi, yaitu tentang keutamaan orang yang membaca dan menghafal Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diumpamakan seperti orang yang memakan buah jeruk, ya, atau seperti buah jeruk. Seperti dalam hadis disebutkan, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti al-utrujjah. Al-utrujjah itu al-burtuqal, yaitu seperti buah jeruk. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wanginya itu enak, harum. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya pun enak, ya. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti mathalut tamrah, yaitu seperti buah kurma. La rihalaha, tidak ada baunya, wa ta'muha hulwun, dan rasanya itu manis. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti mathalur raihana, seperti sebuah parfum. La rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wanginya enak, ya, harum. Wa ta'muha murrun, tetapi rasanya pahit, ya. Betul Bapak Ibu? Parfum kalau kita jilat, ya, kira-kira rasanya manis atau pahit?
pahit. Ya, itulah perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Lantas orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti apa? Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kamathalil hamdalah, yaitu seperti buah paria, buah pare. Laisa laha rihun, tidak ada baunya, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Ya, inilah perumpamaan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang selalu membaca Al-Qur'an. Ya, begitupun orang munafik digambarkan seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini, kira-kira kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, sudah berapa kali khatam hingga saat ini? Ada yang sudah 1 kali? Sudah? Belum. 2 kali? Belum. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk segera menghatamkan Al-Qur'an. Karena para ulama sepakat, ya, baik itu ulama terdahulu ataupun ulama yang belakangan, sepakat tentang disunnahkannya untuk menghatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Kalau kita melihat para ulama terdahulu seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, itu dalam 1 bulan berhasil menghatamkan 60 kali hatam. Jadi setiap harinya itu 2 kali hatam. Dan ada ulama lain yang sampai 1 bulan, selama bulan Ramadan, itu berhasil menghatamkan sebanyak 90 kali hatam. Subhanallah, ya. Ini adalah suatu kemuliaan, ya. Bahkan sampai-sampai Imam Malik yang setiap harinya disibukkan dengan menulis hadis, membaca hadis, menyampaikan hadis kepada murid-muridnya, itu ketika datang bulan Ramadan, kebiasaan menulis hadis, kebiasaan menyampaikan hadis kepada murid-muridnya itu dikurangi, dibatasi. Lebih fokus kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan terdapat turunnya Al-Qur'an. Ya, maka suatu kemuliaan, suatu keagungan orang yang selalu membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Bahkan dia berhasil hatam minimal 1 kali. Makanya kalau misalkan kita banyak kesibukan setiap hari, kita luangkan waktu, kalau misalkan mau 1 kali hatam, itu bisa 1 hari 1 juz. Ya, kira-kira kalau kita buat jadwal, setiap sholat itu baca 2 lembar, berarti 1 hari 10 lembar. Mohon maaf, ya betul, 10 lembar, berarti 1 hari dapat 1 juz. Ya, maka insya Allah dengan izin Allah selama 1 bulan 1 kali hatam. Ya, itu adalah sebuah jadwal. Ya, karena para ulama ketika memasuki bulan Ramadan itu mereka membuat target-target yang harus dicapai. Makanya Imam Syafi'i tadi 60 kali hatam. Nah, lantas bagaimana dengan kita? Ya, pada minggu lalu saya sudah sampaikan, jangan lewatkan setiap hari tanpa membaca Al-Qur'an. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada para pengemban Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan tartilkanlah, maksudnya bacalah ketika nanti di akhirat, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau baca di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, maka sesungguhnya tempatmu nanti, singgasanamu nanti, rumahmu nanti di akhirat, inda akhiri ayatin taqra'uha, sesuai dengan
ayat terakhir yang engkau baca. Ya, itu kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Tetapi tidak hanya hafal, ya, dia bisa mengamalkan isinya, bisa mentadaburi isinya, ya, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada orang lain. Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, saya pernah berdiskusi, pernah ngobrol dengan salah satu syekh dari Palestina yang bernama Dr. Abdurrahman Yusuf Al-Jamal. Beliau salah satu ulama Al-Quran, ulama qiraat yang paling masyhur di Palestina, bahkan di Asia, ya, karena beliau menjabat sebagai wakil dari Badan Tahfidz Internasional. Ya, saya pernah ketika datang ke Indonesia, saya berdiskusi dengan beliau, bertanya bagaimana cara menghafal Al-Quran orang-orang Gaza di sana. Ternyata para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Gaza di sana, kenapa sampai sekarang Gaza masih kuat? Karena banyak sekali bibit-bibit anak-anak yang hafal Al-Quran. Karena semenjak kecil itu ditarbiyah, dididik untuk menghafal Al-Quran. Ya, makanya di sana ada program satu rumah satu hafid. Ya, itu yang diprogramkan seluruh daerah di Gaza. Makanya sampai sekarang setiap tahunnya, ya, kalau tidak ada konflik itu berhasil mencetak kurang lebih 100.000 penghafal Al-Quran. Subhanallah, ya. Ini adalah suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penduduk Gaza, ya. Makanya mudah-mudahan kita yang berada di negara yang aman, sentosa, negara yang makmur di Indonesia yang jauh dari konflik, sudah sepantasnya kita berusaha untuk menghafal Al-Quran. Karena saya ketika di Madinah itu selalu belajar dengan salah satu imam dan khotib, tetap sampai sekarang masih ada. Beliau namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Saya belajar dengan beliau 2 tahun, ya. Dan beliau mengatakan ketika sedang kajian, beliau mengatakan, perkataan beliau, wa yustahabbu lil muslimi an yahfadzul Qur'ana kamila idza la yuqaddar an yahfadza kamilal Qur'an yahfadz kama istata'. Yang maknanya adalah disunnahkan bagi setiap muslim untuk menghafal Al-Quran secara utuh, secara, ya, satu Al-Quran. Idza la yuqaddar, jika tidak mampu maka hafalkan sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini yang dipesankan oleh salah satu imam dan khotib yang masih aktif sekarang, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, yang beliau sudah menjadi imam dan khotib sejak usia 23 tahun. Sekarang usia beliau kalau tidak salah 57 tahun. Ya. Itu di Masjid Nabawi. Ya, alhamdulillah saya selama 2 tahun pernah belajar dengan beliau, ya. Masya Allah, beliau ilmunya sangat luas sekali dan salah satu ulama yang insaf, yang dia penuh toleransi kepada sesama muslim dan juga kepada non muslim. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup, saya akan tutup dengan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Yang artinya, tidaklah berkumpul suatu kaum dalam suatu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran, ya, itu entah itu berkaitan dengan ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu akidah yang berkaitan dengan Al-Quran.
illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun atas mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan juga majlis tersebut dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan orang-orang yang berada dalam majlis tersebut Allah akan sebut di hadapan para malaikat nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.